Itu yang kita dapat. Pak Jarwo, Pak Rahmat, saya. Tapi ya, ini mesti dijalani. Orang sekarang bilang kan Freeport sudah masuk ya, ngomong cerita baiknya aja. Cerita nggak baiknya banyak. Dan saya nggak bisa cerita di sini. Dan sampai ke hal yang sifatnya menurut saya pribadi, dan itu resiko yang harus kita jalanin, karena ya kalau kita nggak ngambil keputusan, kita nggak mengeksekusi, kita nggak jadi apa-apa. Kalau kita siap terima penghasilan, siap mengaji, ya kita harus mengeksekusi. Ini cerita bahwa apa yang dibangun 2009 ini akan naik lagi ya, cuman karena Pelindo sudah raya, ini cerita ini akan terputus. Tetapi saya boleh sampaikan bahwa dari total Pelindo 1, 2, 3, 4 lama, profit margin kita itu paling besar. BOPO ya, atau OR, kita itu sekitar 69. Teman-teman ya, kalau dijumlah 1, 2, 3, 4, jadinya 75 sampai 76. Jadi kita ini masa depan dari Pelindo 3 itu sebenarnya kalau kita ngomong Z-score ya, itu kita sebenarnya paling bagus. Itu kondisi yang terjadi. Ini terjadi bahwa kita bisa mengumpulkan pelajaran-pelajaran pengalaman dari Pelindo-Pelindo yang lain itu untuk menjadi lebih baik di Pelindo Raya. Saya yakin teman-teman siap untuk berjuang, bersaing dengan kapabilitas teman-teman sekalian. Satu hal yang dimiliki oleh teman-teman di sini adalah masalah eksekusi, Pak. Jadi eksekusi ini yang kadang-kadang perlu proses dan pembelajaran. Teman-teman punya itu, dan saya yakin kita bisa lebih baik ke depan. Ada satu lagi ya. Ini yang tadi, Pak. Next. Nah, ini Pak tak tulis di sini, Pak. Bahwa 2009 itu, Pak, SM termuda itu umur 39, Pak. Yang tadi Bapak cerita. 2020 waktu itu, Pak, SM termuda di Pelindo 3 itu umur 34 tahun. Direksi anak 2009 waktu itu umur 50 tahun, tahun 2020 itu direksi termuda di Pelindo 3 itu umur 38. Di tempat lain belum seperti ini. Kita itu paling muda-muda sekarang di Pelindo Raya. Kebanyakan jabat kita paling muda-muda. Artinya kita masih bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Memang kantor pusat di Jakarta, tetapi saya yakin talent kita siap untuk bersaing, dan kesempatan akan lebih besar, cuman ya kemungkinan untuk bertahan di Surabaya menjadi lebih kecil, gitu kan? Lah, wong saya aja nggak bisa bertahan di Surabaya kok. Jadi itu yang dapat saya ceritakan, bahwa proses semua ini tidak terjadi. Kalau saya ini sering, kalau dari Pak Rahmat, saya ini sering berbeda pendapat dengan beliau, Pak. Dengan kata beradu argumentasi. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya, pekerjaan. Tapi objektif beliau dan Pak Jarwo dalam ketika kita harus memikirkan perusahaan, bahwa yang terbaik yang harus dilakukan untuk perusahaan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih kesempatannya, dan teman-teman nanti kita diskusikan, bisa berdiskusi lebih lanjut dari cerita yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, silakan. Saya ada catatan dari Al untuk yang sampai dengan Pak. Kurang naik, Pak. Saya ada catatan sedikit yang disampaikan Pak Luhut, karena mumpung peringat. Yang pertama itu bukan kita membanggakan ini tidak paling bagus, enggak. Tapi apa yang Pak Luhut ceritakan itu kembali lagi, itu ada baiknya ditulis. Seperti tadi bagaimana menggiring traffic dari DJI ke Goramo. Di situ sebenarnya
memberikan pelajaran, inspirasi kepada teman-teman yang akan datang itu bagaimana kita menghadapi satu situasi. Kemudian yang kedua, dari Pak Putut menyebutkan, kalau mau jadi pemimpin ya sudah dengan risiko. Seperti kita memutuskan program pakai teknologi otomatisasi, itu risikonya besar. Tapi kita berani tempuh. Nah, kenapa saya berani? Karena ada kebulatan tekad yang tadi rapat malam itu. Jadi kalau gagal tuh bukan Jarwo sendirian yang gagal tuh kita bersikap. Makanya tuh tekadnya jadi kuat. Pasti ada risiko sebagai pemimpin. Jadi itu yang saya harapkan supaya teman-teman yang muda itu ke depan juga harus berani. Terima kasih. Baik, terima kasih namanya Pak Jarwo. Kalau saya dapat dari yang sampaikan waktu tadi, pertama tentang kontribusi beliau terhadap pengembangan di awal-awal Teluk Lamong sehingga kita bisa berkembang sedemikian jauh sampai saat hari ini. Kemudian bahwa seorang pemimpin itu harus punya inovasi, membangun, dan yang terpenting adalah eksekusi, berani mengambil langkah untuk melakukan eksekusi. Dan juga cara pandang seorang pemimpin yang menjadi bagian dari satu organisasi besar, itu cara pandangnya adalah cara pandang yang holistik, secara grup, ya, bukan kepentingan satu unit organisasi, apalagi hanya kepentingan diri pribadi. Tapi tadi juga ada bocoran dari Pak Putut bahwa legasinya Pak Jarwo, beberapa itu mau dikopi di Pelindung Raya. Mestinya ada masalah ini. Enggak, tapi Pak Jarwo nggak beropini begitu. Itu cara pikir saya. Baik, para hadirin sekalian, kita masih punya waktu. Nanti Pak Nisa saya jadikan agennya. Baik, para hadirin mungkin kita masih punya waktu. Barangkali kalau ada pertanyaan atau apapun, silakan kami berikan kesempatan. Gitu. Oh, yang pertama kita berikan kesempatan dulu untuk pegawai Teluk Lamong, Pak. Ini Mbak Serafi ini atlet kita, atlet yang kemarin meraih medali perunggu dan perak di PON Papua dari untuk Jawa Timur. Ini lari beneran ya, bukan lari yang lain. Lari di lintas. Silakan. Mohon izin Bapak, pertama saya menyampaikan terima kasih dulu atas dukungan khususnya Terminal Teluk Lamong kepada saya, karena saya dari awal masuk ke Terminal Teluk Lamong saya masih ada sebagai timnas, saya masih tercatat sebagai timnas atletik waktu itu Pak. Dan bapak pertama saya waktu itu masih ada Pak Jarwo nonton di lapangan, saya lari 3 kilo Pak kalau nggak salah waktu itu, dan emas pertama juga untuk Teluk Lamong waktu itu saya ingat. Dan selama saya 7 tahun di Terminal Teluk Lamong saya sangat terbantu karena dari manajemen sangat mensupport. Dan yang kedua, saya juga sangat-sangat didukung Pak selama saya TC Timnas maupun TC PON, karena saya 2 kali SEA Games bersama dengan Teluk Lamong dan 2 kali PON bersama Teluk Lamong. Dan itu merupakan hal yang luar biasa. Hanya itu saya ucapkan terima kasih. Sampai dengan saya menutup karir saya di PON Papua kemarin, Teluk Lamong sungguh luar biasa sebenarnya. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit Pak bahwa terbantu karena Teluk Lamong ini bekerja dengan sistem. Jadi di mana saja saya bisa bekerja sebenarnya. Itu yang membuat saya tidak ketinggalan informasi. Nah, pertanyaan saya nih Pak kepada Pak Putut mungkin ya. Ya mau saya sampaikan. Nah, pemerintah beberapa bulan terakhir ini sedang heboh terkait desain besar olahraga nasional Pak. Itu desain besar kami. Nah, pertanyaan saya, banyak nih Pak setelah kami jadi atlet, ada yang jadi pemulung, ada yang jadi office boy, bahkan kami terkesan setelah jadi atlet itu bukan apa-apa gitu. Sedangkan desain besar olahraga kita adalah salah satunya tentang masa depan atlet. Pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak? Apakah memungkinkan BUMN dalam hal ini, Terminal Teluk Lamong bisa memberikan support untuk para atlet nih Pak, dalam hal pekerjaan, mungkin lapangan pekerjaan? Karena ini menjadi PR juga
seperti yang Bapak sampaikan tadi, keputusan kami adalah input dengan resikonya. Nah, bagaimana Bapak memandang hal ini dan kira-kira apakah mungkin nih BUMN dan Terminal Teluk Lamong bisa mensupport kami para atlet? Demikian Pak pertanyaan saya. Mungkin bisa langsung dijawab atau Oke, boleh. Mau langsung apa? Langsung aja. Oke, makasih Mbak Serafi. Sebenarnya kalau kita BUMN ya, BUMN kita bisa aja mengalokasikan, artinya mengalokasikan kebijakan atau mengalokasikan pegawai untuk para atlet. Ini sifatnya adalah kebijakan, sifatnya kebijakan. Seperti kalau kita ke undang-undang kan juga ada kebijakan undang-undang seperti orang yang tenaga sipil khusus ya yang juga dialokasikan untuk menjadi pegawai di BUMN. Saya rasa ini menjadi satu hal yang masukan yang menarik nanti jadi saya diskusikan dengan teman-teman di BOD karena kalau teman-teman atlet ini disuruh bersaing dengan tenaga yang lain memang tidak bisa, dan menurut saya tenaga atlet ini bisa dimanfaatkan karena kita bicara motorik ya. Kita bicara motorik itu bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan seperti operator kayak gitu-gitu kan mereka memang secara motoriknya bagus, artinya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu memungkinkan, itu terutama yang laki, yang perempuan kesempatan itu masih ada, kesempatan tentu. Nah ini masalah kebijakan saya pikir ini bisa jadi masukan Mbak Serafi. Saya terima kasih ini. Berikutnya ada yang dari online dulu? Ada. Oh Rian, Mas Rian silakan. Ditulis apa? Tolong diaktifkan, di-unmute. Ya, silakan Mas. Selamat siang, Pak Nizar. Ya, silakan. Ya, mohon izin Pak Jarwo, Pak Putut, izin bertanya, Pak. Saya salah satu pegawai Terminal Teluk Lamong juga sudah bekerja dari mulai awal tahun 2014, jadi yang termasuk angkatan pertama juga. Ini ada beberapa hal Pak yang mau saya tanyakan terkait tadi yang disampaikan Pak Jarwo pada saat awal-awal pembangunan dan perencanaan Terminal Teluk Lamong. Sebagai milenial yang saat ini Pak ya, mungkin bisa nggak Pak saya nanya tantangan apa saja sih Pak yang dihadapi Bapak waktu itu ketika proses perencanaan hingga pembangunan Terminal Teluk Lamong ini Pak, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Untuk tips-tipsnya gitu Pak, mungkin Pak Jarwo, terima kasih. Baik, jadi yang ini dari operator awalnya, sekarang sudah jadi superintendent di operation, jadi satu peningkatan yang cukup baik dari seorang operator. Baik, satu lagi, kalau nggak salah ada Mas Rizal ya, juga sama dari operation yang mau. Mas Rizal sudah online? Cek, jelas suara saya Pak Nizar? Ya, silakan. Cek, Pak Nizar, suara saya jelas Pak Nizar? Jelas Mas. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Rizal dari Operation juga Pak. Pertama-tama semoga ini Pak Jarwo, Pak Putut senantiasa diberi kesehatan Pak, agar pengalaman-pengalaman Bapak ini bisa sangat-sangat bermanfaat buat nusa dan bangsa Pak. Pertanyaannya Pak, yang pertama adalah satu aja Pak, ke Pak Putut mungkin ya, melihat perkembangan bisnis logistik di dunia saat ini Pak, khususnya di kepelabuhanan, sangat-sangat pesat perkembangannya Pak. Menurut Pak Putut sendiri, potensi seperti apa Pak yang mungkin bisa dikembangkan di terminal kita, terminal tercinta kita, Terminal Teluk Lamong, serta harapan dari Pelindo Bersatu ini terhadap
masa depan Terminal Teluk Lamong, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan terakhir itu rasanya saya gemes sedikit jawab. Kalau ikuti Pak dari cara berpikir Pak Jarwo itu harusnya lihat lapangan. Jadi jangan belajar buku tok, lihat lapangan, tapi akan ketemu apa ide yang bisa dikembangkan. Saya kira itu. Tapi saya mendahului juga. Jangan beda. Baik, silakan Pak Putut. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Jawabnya. Dari Mas Riki ya. Pak Mas Riki. Sebenarnya tadi saya sudah menceritakan hal-hal yang selama ini tidak banyak diketahui ya. Misalnya tadi rapat di kantor Wapres, bagaimana Ibu Wali Kota begitu bersemangat membantu. Kemudian bagaimana saya mencoba merubah keputusan Pak Gubernur Jawa Timur yang lama, Pak Imam Bungtomo, yang tadinya cuma memiliki 50 hektar, bisa kembali menjadi 350 hektar. Saya kan cuma menceritakan highlight-nya. Kalau mau tahu persis bagaimana kejadiannya, itu mesti kita berdua, Mas. Karena nggak bagus saya ceritakan secara publik itu banyak hal-hal yang sifatnya tidak perlu menjadi pengetahuan publik. Saya juga tadi udah lupa. Kebetulan ada Pak Rahmat ini juga belum ditulis Pak. Kita Teluk Lamong itu pernah menghadapi satu masalah dengan tenggelamnya satu kapal di muka dermaga kita. Bukan kesalahan kita, bukan kesalahan Teluk Lamong, tapi bisa mengakibatkan operasi Teluk Lamong berhenti. Nah untuk itu Pak Rahmat pada itu sebagai direktur operasi ya, itu bisa mengambil langkah-langkah tindakan-tindakan yang saya nilai cukup berani pada waktu itu. Bagaimana bisa mengangkat kapal itu dari daerah tenggelamnya, walaupun itu sebenarnya bukan menjadi tugas atau kewajiban pelindung Teluk Lamong, tapi karena itu betul-betul menyangkut hajat hidup Teluk Lamong, kami direksi waktu itu mengambil risiko menyelesaikan masalah. Hal-hal seperti ini tadi yang disampaikan Pak Putut, bahwa seorang pemimpin itu ya harus berani mengambil keputusan sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan usaha kita. Saya rasa itu jawaban saya, mungkin yang lain Pak. Ya. Bisa Pak. Tes. Nah, saya jawab yang tadi yang kedua untuk bisnis. Hari ini kan Teluk Lamong hanya baru berbisnis terminal. Sebenarnya dengan apa itu izin yang dimiliki dan tadi Pak Jarwo bilang ada 350 hektar. Sebenarnya pengembangan ke arah bisnis konsolidasi dan sebagainya itu logistik bisa dikembangkan di Teluk Lamong. Memang seperti depo dan sebagainya ini kan sebenarnya sudah mulai diinisiasi oleh Pak Faruk. Artinya pengembangan untuk bisnis terminal pasti, karena itu bagian dari bisnis intinya Teluk Lamong. Tetapi lahan yang dimiliki nanti selesainya permasalahan dengan partner itu akan menjadi apa itu modal besar dari Teluk Lamong untuk ke depan. Kalau bicara seperti ini saya selalu ingat apa yang disampaikan Pak Jarwo ketika rapat. Tiba masa tiba akal. Jadi kalau sudah sampai di ujungnya dan ternyata belum pada siap, Pak Jarwo, ini tiba masa tiba akal. Kita berarti ini sudah terlambat, nggak bisa. Kerjaan belum selesai ini Pak. Itu Mas, jadi kesempatan besar Teluk Lamong, jadi masih ada bisnis pengembangan yang bisa dilakukan di seputaran Teluk Lamong. Saya nambahin Pak Putut ya. Sekarang ini kan Teluk Lamong baru berfungsi sebagai terminal operator. Ya. Nah ini yang mesti kita tingkatkan ke depan, bagaimana bisa berperan lebih banyak untuk bisa mewujudkan sebagai pusat konsolidasi dan distribusi. Dan untuk itu, Teluk Lamong nggak bisa kerja sendiri, harus bekerjasama dengan pihak lain yang lebih tahu sebagai menguasai. Tapi Teluk Lamong punya modal. Nah ini silakan manajemen Teluk Lamong bagaimana menata bisnisnya ke depan, Pak Arul dan teman-teman ya, lewat generasi muda dari Teluk Lamong. Peluangnya besar. Bagaimana untuk
masuk melangkah ke logistik. Masa yang bisa mulai begitu cuma grup klien? Dan selama pandemi ini kan kita sudah bisa buktikan bahwa ternyata bisnis pelabuhan lebih tahan terhadap krisis dibanding dengan bisnis yang lain. Jadi ini sebenarnya satu kesempatan buat kamu berkembang. Coba cari aliansi-aliansi yang bisa saling menguntungkan. Ini juga sedikit tips buat Pak Putut. Siapa? Ya. Begini, kita kembali harus ingat bahwa pilar ekonomi Indonesia ini bukan cuma BUMN. Pilar ekonomi itu adalah negara dengan APBN-nya. Kedua BUMN. Ketiga swasta. Keempat koperasi. Ini yang bisa dapat pelajaran dulu. Nah, 4 pilar ini semua harus maju. Jadi jangan dimatikan karena begitu kita sebagai BUMN mematikan swasta, swastanya mati, terjadi pengangguran, itu menjadi beban negara. Negara yang menanggung itu. Nah, saya ingin memberikan masukan, sama-sama lah kita kerjakan itu. Untuk Teluk Lampung terbuka ini tantangannya nih. Dari 300 hektar itu yang dipegang Teluk Lampung 150 hektar. Yang lainnya kan dengan swasta. Bagaimana sekarang Teluk Lampung membina hubungan, membuat komunikasi yang baik, membuat perencanaan bisnis yang baik untuk Pulau Teluk Lampung, saya anggap Pulau Teluk Lampung, sehingga 350 hektar itu bisa menjadikan manfaat yang sangat besar. Bukan cuma buat Pelindo Raya, tapi juga buat Jawa Timur, juga buat Indonesia. 300 sekarang kita baru pakai berapa? Sudah 100 hektar? Belum, Pak. Baru 90 hektar gitu. Masih ada 200 sekian hektar yang bisa digarap. Untuk apa? Coba dipikirkan. Tapi jangan lupa fungsinya tadi itu sebagai konsolidasi dan distribusi. Itu tambahnya, Pak. Iya. Terima kasih. Tadi kita lihat ada Pak Tung yang akan, silakan Pak Tibung yang bertanyakan. Baik, Bismillah. Tes. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Nizar atas waktunya. Yang saya hormati Pak Jarwo, guru dan senior saya. Pak Putut, ini guru dan rekan saya. Izinkan hari ini Pak Nizar saya akan menyampaikan 10 poin, tapi 9 poinnya itu cuma cerita, Pak. 1 poinnya baru pertanyaan. Pertanyaan aja. Oh iya. Kalau gitu saya kurangi, Pak. Ya diskon malah. Baik, Pak Jarwo, terima kasih dari kisahnya tentang Teluk Lampung ini. Saya jadi teringat waktu baru pembangunan dermaga, Pak. Waktu itu saya di Pelindo Marine Service, tugas saya tukang antar-antar tamu, Pak. Naik kapal Artama. Jadi selalu sandar ke pinggiran dermaga yang baru dibangun. Itu kalau Pak Usin sepedaan sampai ke atas, saya lebih menunggu di kapal, Pak, karena takut panas. Itu yang mengingatkan saya tentang Teluk Lampung. Yang pertama, terima kasih ini mau putar kembali. Kemudian Pak Putut ini juga mungkin menurut saya kenapa sukses itu kalau Kak Lontong selalu bilang bahwa nama itu membawa makna. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman belum tahu namanya Pak Putut itu penuh makna. Putut, P-U-T-U-T, gitu kan? Itu kalau diterjemahkan pikirannya itu usaha total untuk terminal. Yang ngurusi holding itu sukses, gitu kan? Karena sudah tadi Pak Jarwo minta diskon, saya langsung lari ke pertanyaan. Tadi Pak Jarwo sudah menyampaikan tentang teknologi yang di Teluk Lampung. Terus terang ada satu Pak yang kami ingin dengar kisahnya, kalau memang diizinkan, yaitu adanya PLTMG di Teluk Lampung. Ini fenomenal, PLTMG, pembangkit listrik tenaga gas. Ini sepertinya kan satu-satunya di Pelindo 3, bahkan kalau sekarang kan satu-satunya di Pelindo. Bahkan dengan adanya PLTMG ini memperkuat branding Teluk Lampung sebagai green port. Nah, mungkin ada kisah-kisah heroik di balik PLTMG ini karena apa? Kita tahu bahwa sampai dengan saat ini sumber listrik itu kan masih
harus melalui PLN. Nah, ini ada keberanian bahwa di Teluk Lamong membangun pembangkit listrik sendiri dengan menggunakan bahan bakar gas. Kalau memang ada kisah heroik yang bisa kami ambil, itu kami terima kasih. Penutup kedua, tadi Pak Putut menyampaikan bahwa rezeki tidak akan tertukar. Ini juga menginspirasi saya pribadi gitu Pak Putut. Kalau saya tambahi Pak Putut, tidak cuma rezeki yang tidak tertukar, ya. Jodoh pun tidak tertukar Pak Putut. Ini yang memberi semangat saya sampai hari ini. Dan pesan penutup tadi saya dapat bisikan dari Pak Eko Munadi, Pak Putut, bahwa kan tadi menyampaikan dengan sudah pelunjuk raya, itu mau nggak mau tidak harus bertahan di Surabaya. Tadi Pak Eko sudah bisik-bisik saya, katanya siap kalaupun harus ke Makassar atau ke Medan. Gitu Pak. Itu sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dari penanya yang lain, dari hadir yang lain, silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo, nggak ada? Pak Hadi mungkin? Atau Pak Hadi? Pak Karyo? Pak Karyo. Terima kasih Pak Nizar. Mohon izin Pak, saya Karyo Rajo dari SM Operasi Pak. Karena dipanggil Pak Nizar, saya terpaksa ini Pak. Pak, terima kasih Pak Jarwo sebagai pendiri TTL. Kami sudah merasakan Pak hasilnya saat ini, dan saat ini TTL sudah semakin maju Pak, semakin terkenal, semakin ngehits, banyak dikunjungi terminal lain. Jadi kami yang di sini Pak sudah merasakan lah bahwa TTL sekarang sudah berproduksi sudah cukup. Tetapi saat ini tantangan kami merasakan berat Pak. Yang pertama adalah kita harus menjaga performa TTL. Konsep TTL baru ya waktu pertama kali dibangun juga harus tetap kita pertahankan Pak, agar tetap di luar sana itu TTL menjadi tetap yang terbaik dengan green code-nya Pak, termasuk alat-alat bongkar muat kita. Sedikit saya menyampaikan terkait dengan operasional Pak, bahwa saat ini tantangan kami semakin berat dengan target-target yang diminta oleh pelayaran Pak, terkait BCA, BSA, dan lain sebagainya. Jadi karena tantangannya semakin berat, kami berusaha semaksimal mungkin memenuhi apa yang diinginkan pengguna jasa. Dan saat ini tantangan terberat kami adalah bagaimana kita memaksimalkan alat-alat bongkar muat kita yang serba otomatis dan dikenal di luar itu sudah cukup canggih Pak. ASC kita yang dioperasikan dari jarak jauh, termasuk lapangan atau CY kita yang memang di sana tidak boleh ada manusia. Nah, yang terjadi saat ini adalah kinerja bongkar muat kita, kami berusaha untuk semaksimal mungkin meningkatkan BJPSH Pak, karena tuntutan pengguna jasa. Tetapi ternyata di lapangan banyak sekali kendala terkait dengan adanya otomasi. Mungkin pada saat pertama kali dibangun TTL mungkin belum sampai memikirkan, ini saya perkiraan kami Pak ya, nanti mungkin Pak Jarwo dan Pak Putut mungkin bisa menambahkan atau menjelaskan bahwa pada saat itu mungkin belum mempertimbangkan throughput-nya dan lain sebagainya. Jadi saat ini ketika throughput tinggi, ketika kapal sandar bersamaan, kita ada sedikit masalah di lapangan Pak. Trouble, bukan trouble sebenarnya. Ketika kondisi lancar pun kita tidak bisa memenuhi standar operasi yang cukup. Artinya banyak masalah yang terjadi di lapangan. Ada crowded, ada banyak hal yang disebabkan karena otomasi tadi, sehingga kinerja kita agak mentok di suatu angka tertentu yang kita untuk menaikkan lagi agak berat. Ini pengalaman kami Pak. Jadi begitu juga dengan YOR kita Pak. Pak Putut sebagai komisaris utama sudah meminta kita harus meningkatkan YOR Pak. Karena YOR kita yang di lapangan yang pakai ASC Pak itu kan saat ini masih baru sekitar 20-30 Pak. Kalau kita samakan dengan terminal lain masih jauh banget. Dengan terminal lain yang masih manual Pak, itu angka yang sangat kecil dan pasti semua orang pelabuhan juga menilai bahwa
segitu harusnya bisa ditingkatkan. Tetapi yang terjadi di tempat kami, Pak, ketika YOR kami simulasikan, Pak, kami uji coba untuk ditingkatkan dengan cara kita banyak melakukan penumpukan di lapangan, itu berdampak ke BJA BSH kita. Artinya memang ketika kita menggunakan atau memanfaatkan CY kita secara maksimal, banyak kontainer yang dimasukkan di situ, itu secara sistem banyak antrian dan lain sebagainya, kinerjanya nggak bisa ditingkatkan. Nah, terkait dengan itu, dengan tantangan-tantangan yang semakin ada, kita berusaha melakukan inovasi, Pak. Nah, makanya saya tadi bilang bahwa kita agak berat untuk mempertahankan TTL yang namanya sudah cukup bagus dengan otomasinya, agak berbanding terbalik dengan performa yang kita inginkan. Karena itu tadi sudah kita lakukan upaya inovasi. Sampai saat ini memang belum ada menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Tapi ada potensi lain sebenarnya, Pak. Kalau kita lihat di lapangan, ini kita sedang nambah lagi 5 blok, Pak. Blok 11 sampai blok 15. Nah, ketika blok existing yang serba otomasi itu tidak support, kalau bahasa kami, Pak, bahasa lapangan, yang kita tata ini bahasanya tidak boleh sampai keluar, Pak, ya. Tidak support ke operasional yang lebih bagus. Kita pengennya yang 5 ini lebih baik menggunakan yang manual, karena ternyata manual itu sebenarnya kalau dari sisi operasional, Pak, ya, lebih cepat, Pak, dengan LPG. Nah, tantangan kita adalah bersaing dengan luar, sehingga kami berusaha melakukan inovasi. Nah, yang 5 blok ini belum ditetapkan mau menggunakan alat apa. Nah, mungkin dari Pak Putut sebagai komut, Pak Jarwo sebagai pendiri mungkin bisa memberikan masukan-masukan, Pak, terhadap kami agar Teluk Lamong itu di samping tetap mempertahankan nama baiknya, juga bisa mendongkrak produktivitas. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Karya. Ada lagi? Satu orang lagi? Oh, Pak Hari. Oke, lebih singkat ya, Pak Hari. Jangan curhat kayak Pak Karya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Jarwo, Pak Putut. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih, Pak. Salah satu yang sangat diajarkan Pak Jarwo dan Pak Putut ini adalah eksekusi, Pak. Saya masih ingat ketika waktu saya masih gabung di PMS, ya, untuk pengadaan kapal tunda dari 2 unit akhirnya menjadi 15 unit kapal tunda baru, Pak. Artinya ini prestasi besar, Pak. Di PLB 1, 2, dan 4 tidak berani investasi kapal tunda, kita bisa investasi bertak baru dengan teknologi yang baru. Ini yang sangat luar biasa. Kebetulan kami sempat mengalami masa-masa seperti itu. Yang kedua terkait dengan ada satu kapal yang sempat tenggelam, Pak, yang tadi Bapak sampaikan di depan terminal Teluk Lamong. Ini kebetulan ada Pak Rahmat juga. Kami waktu itu memang ditugaskan untuk mengeksekusinya, Pak, karena waktunya nggak lama. Alhamdulillah 1 bulan habis kapalnya bisa apa namanya dari kapal dari Teluk Lamong bisa kita eksekusi keluar. Jadi terus terang hal baru yang sangat terkesan di kami, Pak. Untuk yang selanjutnya ada beberapa yang kami tanyakan terkait dengan strategi investasi, Pak. Kita tahu ya sekarang kita nikmati saat seperti ini, tapi saya tahu sulitnya pada saat kita pengadaan fasilitas dan peralatan, Pak. Mungkin komersial dari saya sampaikan, termasuk alat-alat yang dipilih. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan ke kami terkait strategi investasinya bagaimana, Pak? Karena cari duit untuk membangun investasi di Teluk Lamong itu tidak sedikit, Pak. Kita tahu sendiri mungkin nggak mungkin hanya kita mengandalkan sumber daya dari PLU 3. Itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ada 3 penanya dari Pak Tiko, Pak Karya, dari Pak Hari. Pak Tiko dari terkait dengan PLTMG, Pak. Kemudian Pak Karya dengan tantangan, ya sebenarnya tantangannya Pak Karya. Kemudian yang ketiga tentang strategi investasi yang ditanyakan oleh Pak Hari. Semoga Pak Putut atau Pak Apa dulu? Mungkin dari 3 penanya itu bisa saya rangkum, ya. Yang pertama mengenai idealisme dulu pada waktu kita membangun Teluk Lamong. Kita kan ingin membangun green terminal, artinya betul mengurangi emisi gas karbon. Pernah pada saat awal pertama itu kita mencoba supaya
semua tracking yang masuk ke Pulau Lamong itu semua juga tidak beremisi gas karbon. Jadi kita menggunakan gas. Apa latar belakang pemikiran itu? Karena harga gas itu dibandingkan dengan harga solar itu kurang lebih sekitar 30%. Jadi sebenarnya dari aspek cost kalau sudah berjalan itu akan lebih murah sebenarnya. Ya. Memang untuk memulainya perlu investasi yang cukup besar, yaitu dalam bentuk pembelian berbahan bakar gas. Sayangnya ini tidak bisa berjalan sampai selesai, dan saya pikir ini justru masih merupakan satu tantangan kepada manajemen Pulau Lamong, apakah masih akan kembali lagi ke arah situ. Karena secara overall, kalau kita menggunakan gas itu akan lebih baik buat perekonomian kita secara keseluruhan. Karena bahan bakar solar itu dalam tiap liternya itu membawa beban kepada negara dalam bentuk subsidi. Jadi kalau itu ikut dihitung sebenarnya penggunaan gas akan lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua yang tadi menjawab pertanyaan Pak. Coba juga dilihat lagi ya. Ini kan terminal Pulau Lamong ini tidak bisa disamakan dengan terminal yang menggunakan LPG biasa. Jadi standarnya juga tidak bisa disamakan. Jadi bisa dicari bagaimana caranya supaya tetap memenuhi faktor produktivitas yang tinggi. Tidak bisa kita membandingkan misalnya yaknya Pulau Lamong dengan yaknya TPS, lain penggunaannya, lain produktivitasnya. Harus dicari. Carinya gimana? Yuk tanya, yuk cari data di savana yang menggunakan alat yang sama. Udah pernah coba belum? Yuk pergi ke cari, itu bisa dari komputer, tidak harus pergi ke sana. Yuk cari bagaimana di Barcelona yang juga menggunakan yang sama. Yuk cari di Dubai bagaimana. Bandingkanlah terminal-terminal gitu kan Pulau Lamong yang menggunakan alat yang sama. Begitu caranya membandingkan. Itu yang kita sebut apple to apple. Saya yakin sekali dengan izin yang menyatakan bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. There's always room for improvement. Itu pasti ada, Pak. Nah, Bapak yang di lapangan yang bisa mendalami masalah-masalah ini. Jadi saya sedih kalau kemudian outputnya kita balik lagi itu ke zaman Bandela. Kalau punya pikiran begitu berarti Anda nggak cocok ya. Karena kita sudah deklarasikan ini adalah sebagai terminal modern yang punya produktivitas tinggi. Kalau ada kesulitan, pasti ada jalan keluarnya. Saya yakin pasti. Kalau mau tanya saya bagaimana, untuk caranya sudah kontak sendiri. Nggak bisa cuma di sini, tak turun. Siap. Tak turun di satu bulan pasti ketemu caranya itu. Harus yakin, harus ada keyakinan itu, Pak. Ya. Jangan terus kalau mentok dengan satu hal, terus kita ya sudah balik ke yang lama dulu. Coba kalau dibayangkan itu posisinya sebagai gitu, dapat 50 hektar, kamu isi 50 hektar aja. Tapi kita coba cari. Saya menemui Pak Imam Utomo itu nggak cuma satu kali, berkali-kali untuk meyakinkan beliau bahwa Pulau Lamong perlu 350 hektar. Saya ceritanya tadi cuma 1 menit, tapi pelaksananya itu, eksekusinya itu berkali-kali untuk bisa ketemu face to face, ngobrol berdua dengan enak, itu perlu proses. Harapan saya semangat yang sama untuk hal yang lain tertanam di teman-teman di Pulau Lamong ini. Karena dulu harapan saya Pulau Lamong menjadi unit organisasi Polindo yang bisa dibanggakan. Itu yang saya komentari untuk Pak. Kemudian mengenai strategi investasi, dari dulu kita sadar betul bahwa nggak mungkin kita membangun berinvestasi hanya mengandalkan dana sendiri, Pak. Siapa nanya dari Pak Ibu? Pak Hari, Pak. Untuk Pak Hari. Makanya dalam term kedua pendireksian saya mencari direktur keuangan yang bisa bagaimana menggali dana dari luar yang tidak konvensional. Makanya kalau diingat, kemudian saya dibantu oleh Pak Ali Astara yang bisa menerbitkan global bond.
sebesar 500 juta dolar dengan bunga pada waktu itu yang murah dibanding yang pernah dibikin oleh Pertamina dan PLN. Itu juga perjalanan yang cukup unik tuh saya bersama Pak Rahmat itu bagaimana dalam waktu 1 minggu kita keliling ya, mulai dari Hong Kong, Singapura, London, New York, Boston, Los Angeles, 1 minggu gitu. Tiap hari kita terbang untuk bisa mendapatkan dana 500 juta. Ini kalau bikin satu sesi juta ini. Itu memang harus begitu, Pak. Jadi perusahaan yang berkembang itu harus berinvestasi. Kenapa Astra bisa menjadi hebat seperti sekarang? Yang tadinya cuma sebagai agen mobil, sekarang merambah kemana-mana ya. Perkebunannya juga besar. Itu karena ada konsistensi dalam investasi. Ditambah lebihnya Astra dibanding BUMN. Yang namanya Pak Teddy P. Rahmat, hidupnya Astra itu dia 20 tahun mengelola Astra sampai Astra seperti itu. Nah kita ini BUMN jarang juga sih direksi sampai 10 tahun. Enggak, Pak. Jadi agak susah di BUMN itu bisa seperti Astra. Tapi bukan tidak bisa. Nah, saya mengharapkan teman-teman yang muda-muda ini bisa meneruskan apa yang sudah kita coba awali di Pelindung 3 itu, Pak. Sehingga saya merasa ini perlu ditulis supaya generasi muda itu bisa terinspirasi. Ya. Yang selama ini ditulis yang tadi disebutkan oleh Pak Niza, terus ditulis lagi sama Pak saya tanya Pak Faruk. Itu yang ditulis yang bagus-bagusnya aja, yang enak-enaknya. Nggak ditulis susahnya. Maksud saya ditulis susahnya supaya itu jadi pelajaran. Saya sama Pak Rahmat, Pak Putu itu mau bikin GP itu, wah kalau diceritakan bisa buku begini-gini ya. Siapa? Bagaimana kita meng-approach para pemuka agama di Gresik supaya tidak protes. Dari situlah kita bisa melihat bagaimana manfaat kerjasama antara BUMN dan swasta, karena ada hal-hal yang BUMN terbatas, swasta bisa lebih luas. Sebenarnya di hal lain BUMN lebih enak ngurusnya dibanding swasta yang ngurusnya. Ini kalau ditulis panjang. Betul, Pak. Ya. Dan saya pikir itu perlu ditulis Pak untuk menjadi buku panduan juga, tapi terbatas ya. Iya. Kalau leader di masa depan. Saya rasa itu tambahan dari saya. Pak Utut. Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Tadi kalau Pak Tipung kan ke Pak Jarwo sudah dijawab mengenai tenang Pak Karyo, improvement di operasional kan kita lihat kita pasti Pak Jarwo bilang bahwa kita pasti bisa melakukan kondisi di lapangan, kita lihat mana yang bisa kita lakukan improvement. Kalau itu tadi kan disampaikan bahwa udah kita kembali ke lama, saya pikir bukan itu solusinya. Jadi kita mesti melihat dan apa saja yang akan bisa kita lakukan untuk membagi performance di terminal. Karena kegiatan lapangan ini adalah satu bagian dari kegiatan operasi terminal secara keseluruhan. Apakah dari kapal kemudian di operasi lapangan. Saya pikir teman-teman Teluk Lamong pasti punya cara untuk bagaimana kita meningkatkan itu. YOR pun sebenarnya salah satu ukuran untuk YOR-nya harus naik atau bukan. Tapi yang lebih penting bagi customer itu adalah bagaimana BSA-nya tinggi. Karena YOR terlalu besar juga tidak bagus untuk operasional, karena itu akan terjadi kemacetan dan kelambatan sebagaimana. Justru kita harus bisa memaintain YOR itu pada angka 40% itu oke, karena YOR itu sebenarnya bukan rata-rata YOR, tetapi fluktuasi YOR harian itulah yang akan menjadi satu ukuran. Kita lihat bahwa hari ini TPS itu angkanya 40%, tapi sometimes pada hari Sabtu dan Jumat Sabtu itu angkanya agak di atas 70%. Maka sebenarnya yang kita gunakan itu bukan rata-rata YOR, tapi YOR tertinggi pada satu saat tertentu, itulah yang menjadi penilaian kapasitas terminal, Pak. Karena itu yang seharusnya jadi teman-teman patokan. Jadi bukan rata-rata hari rata-rata. Jadi ini yang Pak Warsilan nanti sama Pak Faruk tentu perlu ini disampaikan ke teman-teman yang di operasional. Kalau investasi pasti Pak Hari kita pasti akan menggunakan angka itu dari
dana itu dari luar, tidak mungkin kita menggunakan hari ini dana sendiri. Dan saat ini jadi orang kaya itu enak, Pak. Saya harus bilang begitu. Kenapa? Hari ini saya jadi orang kaya, Pak. Pelindung Raya ini orang kaya betul. Orang kaya betul. Saya bilang ketika kita digabung ini angkanya kan luar biasa. Kita punya aset 125 triliun. Kita punya pendapatan kurang lebih 31 triliun satu tahun. Saya lupa, saya ada, sebentar, saya carikan, saya punya, bentar. 30, Pak, 31 triliun. Saya lupa sentatar. Seingat saya kita itu mengoperasikan cabang saya ada 84, Pak. 84 GM. 108 terminal. Ini angkanya lupa sampai saya. Kita itu mengoperasikan 11.000 apa? Saya lupa, 11.000 meter kalau nggak salah. 11 kilometer, 11.000 kilometer. Saya lupa angkanya, nanti salah. Orang kaya. Jadi hari ini kalau mau memutuskan itu lebih mudah. Ketika kita bilang kemarin ketimpangan luar biasa, Pak, ya, Pak Jarwo kan pernah di 4. 4 itu kalau bangun keterlambatan investasi di 4 ini kita langsung ketahuan. Merauke kurang lahan, Balikpapan kurang dermaga, Tarakan kurang dermaga, alat, Perawang kurang. Jadi ketika kita duduk langsung, Pak, ya sudah, bangun aja. Kalau kemarin teman-teman di Regional 4, Explindo 4 mau bangun, mana dulu yang didahulukan untuk bangun. Sekarang kita ya sudah, bangun aja. Kita masukkan anggaran tahun depan udah. Nah ini cuman ya kita tetap selektif mana yang memang perlu dibangun. Tetapi faktanya kemarin memang kekurangan, ada ketimpangan, kekurangan dari sisi pendanaan. Hari ini sudah tidak ada isu itu. BK Manager ya kita tinggal langsung melakukan eksekusi untuk perbaikan layanan terutama di infrastruktur di timur. Itu sih yang Mas Heri yang kita lakukan di Pelindo Holding. Oke Mas Nisa, Pak Jarwo nambah. Terima kasih. Berhubung waktu yang sudah beranjak siang, masih ada tambahan sedikit ya? Ini sih nggak ada kaitannya, saya cuma ini aja. Ingin memohon perhatian teman-teman sekalian saat ini. Mereka yang sekarang bisa berada di Tulung itu termasuk yang beruntung. Dan saya memohon begini, saya sekarang ini diminta menjadi pembina Yayasan Pendidikan YBBS. Nah ini kan dulu YBBS dibikin juga oleh pendahulu kita di Pelindo. Nah saya mohon kesediaannya dari teman-teman sekalian untuk ikut juga peduli terhadap pengembangan pendidikan. Masih banyak orang-orang yang perlu dibantu. Gitu. Saya ngajak juga Pak Iwan Sabatini di sini sebagai ketua pengurus. Maksudnya nanti kami ingin membentuk satu komunitas yang secara sukarela ya, membantu YBBS bagaimana mengembangkan pendidikan di Tanjung Perak, di Surabaya, Jawa Timur, di bekas-bekas lokasi kita di Indonesia Timur. Mungkin kalau dari Anda semua bisa membantu 50.000 satu bulan, nanti mungkin ada komunitas pencinta YBBS di Tulung, itu akan sangat berguna, sangat berarti buat meningkatkan taraf pendidikan kita di YBBS. Nanti mungkin Pak Iwan Sawat ini bisa membuka satu sesi khusus upaya-upaya apa yang sudah kita kerjakan
upaya-upaya apa yang ingin kita kerjakan. Termasuk bagaimana kita ingin memberikan beasiswa pada mereka-mereka yang mampu secara intelektual, tapi tidak mampu secara keuangan. Bagaimana kita bisa nanti menghasilkan orang-orang yang bisa punya kualitas di situ. Nah, saya serahkan ke Pak Nizar aja kalau gitu nanti. Saya tahu kapasitas beliau. Bagaimana bisa mengajak, jadi bukan paksaan nih Pak, mengajak teman-teman yang punya kesungguhan dan kerelaan untuk ikut membantu bagaimana kita membantu yayasan pendidikan di YPBS. Kemudian kepada Pak Putut, saya berterima kasih kalau Bapak bilang sekarang sudah jadi orang kaya. Ya. Saya cuma ingin minta satu perhatian aja yang dulu belum bisa saya tuntaskan waktu saya masih aktif. Negara kita ini negara kepulauan, Pak. Sampai kapanpun pasti kita akan masih mengandalkan angkutan laut, terutama untuk penumpang di pulau-pulau kecil. Saya pernah pergi ke Kalabati, saya pernah pergi ke Waingapu. Karena penumpangnya tuh waktu itu tidak layak. Dan sebenarnya pada waktu itu Indo 3 sudah punya konsep, sudah punya gambar, sudah punya bagaimana kita memperbaiki, membangun terminal di pelabuhan kecil itu. Saya tahu ini bukan profit center, tapi saya kira tidak berlebihan kalau kita selalu BUMN. Itu juga mencoba memerdekakan saudara-saudara kita di sana dalam arti memberikan fasilitas yang baik. Okelah tidak sebagus dengan terminal kita di sini, tapi minimal sebagai direktur pengelola sekarang Pak Putut, saya kalau boleh meminta, tolonglah itu pelabuhan-pelabuhan kecil itu terminal penumpangnya diperhatikan. Iya, Pak. Saya rasa itu titipan saya, nanti kalau kebanyakan malah jadi lupa. Siap, Pak. Ya, karena jangan cuma kita memikirkan untung ruginya juga, tapi pikirkan juga kita sebagai agent. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Pak Jarwo. Di lapangan ini kita mendapatkan banyak sekali insight, wawasan, pesan-pesan dari senior-senior kita, sehingga bisa memberikan tambahan keberanian, bisa memberikan wawasan baru, sehingga ke depan kita bisa lebih mantap. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Jarwo tadi, harusnya hal-hal yang baik dari pelajaran-pelajaran yang lalu itu terdokumentasi dengan baik. Bisa diajarkan, bisa disebarkan untuk generasi yang akan datang. Mungkin dalam kesempatan ini juga saya mengusulkan Pak Putut ke Pelindo Raya tadi istilahnya Pak Jarwo. Mungkin kalaulah hal-hal yang tidak bisa di-share secara terbuka luas, ya kiranya mungkin dokumentasi itu sharing dalam bentuk workshop untuk para senior leader. Mungkin itu masukan sedikit dari saya, Pak. Baik, tanpa bermaksud menyimpulkan keseluruhan apa yang kita sampaikan, apa yang telah disampaikan oleh Pak Jarwo dan Pak Putut pada hari ini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala sumbangan, saran dan masukan yang telah disampaikan kepada kita pada hari ini. Sebetulnya ada satu pesan juga kepada teman-teman yang online khususnya, terutama yang dari PBS. Ini ada satu pelajaran, Pak, di mana mereka mungkin tidak tahu sejarahnya, atau yang baru-baru terutama, bahwa PDS ini juga salah satu legasi dari Pak Jarwo yang luar biasa. Mengapa? Karena di saat banyak orang mempertuankan orang lain, justru di saat itulah Pak Jarwo punya ide untuk memanusiakan manusia. Ini satu karya yang saya kira sangat luar biasa. Ya ini tentunya PDS nanti bikin sesi sendiri lah untuk ini. Ya, jadi saya jadi teringat kenangan itu yang disampaikan Pak Jarwo di satu forum dengan komisaris atau dari tamu dari luar, sehingga pariwisata di Teluk Lamong ini sempat ada wacana untuk mengganti sebagian pekerjaan yang dikerjakan PDS dengan orang lain dengan cara kontrak 2 tahun, ganti orang lagi, ganti PT lagi.
Ini setback ini saya bilang. Tidak pakai lama saya tulis nota dinas ke Pak Dirut, masukan Pak Faruk, dan Pak Faruk pun setuju tetap menggunakan PBS. Kalaupun ada kekurangan, ya diperbaiki. Ini satu karya yang saya sangat ingat. Terima kasih sekali lagi Pak Jarwo atas karya dan legasinya selama ini. Akhirnya dari saya apabila ada kekurangan, ada kesalahan, mohon maaf. Kita akhiri sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Putut dan Bapak Jarwo kami mohon untuk tetap di tempat karena ada cindera mata dari Terminal Tulungagung yang akan diberikan, Pak. Kami mohon kepada Bapak Warsilan dan Bapak Wahyu Widodo untuk dapat memberikan cindera mata. Monggo, silakan Pak. Kepada Bapak Warsilan, kami persilakan untuk memberikan cindera mata kepada Bapak Jarwo dan Bapak Wahyu. Kami mohon kesediaannya untuk memberikan cindera mata kepada Bapak Putut. Baik. Sengaja ya, bahwa saya ngasih saya. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Jarwo. Baik. Selanjutnya cindera mata diserahkan dari Pak Wahyu Widodo kepada Bapak Putut. Siap, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Nah, mungkin kita bisa berfoto bersama, silahkan. Bapak untuk tetap di tempat. Kepada Pak Faruk, Ibu Dia, silakan. Ibu Dia, monggo silakan juga, silakan untuk bergabung berfoto bersama. Terima kasih panitia sudah meng-clearkan stage. Baik, terima kasih banyak Bapak. Silakan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Ya. Baik, para hadirin sekalian, syukur alhamdulillah serangkaian acara Celebrating Anniversary TTL ke-8 ini telah kita lewati dengan lancar dan berkesan. Dengan tema Brave, bermakna berani, di ulang tahun ke-8 ini, semoga TTL berani maju, berani berkembang, dan terus setia melayani kebutuhan pengguna jasa untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional. Dan saya Nita, beserta saya Rani, mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go Green Brave. Silakan.
saya coba sebagai cinta itu.